Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Jeladadi, NIM 19113420013. Di sini saya akan menjelaskan apa itu barisan konvergen pada mata kuliah pengantar analisis real. Jadi di sini terdapat 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu barisan. Yang kedua, definisi dari barisan konvergen. Dan yang ketiga, contoh soal dari barisan konvergen. Langsung saja, jadi apa itu barisan? Nah, pada dasarnya dalam analisis real, barisan itu dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi. Jadi barisan di sini adalah suatu fungsi himpunan bilangan asli yang dipetakan ke bilangan real. Nah, jadi definisinya itu dapat digambarkan seperti ini, yaitu fungsi X memetakan himpunan bilangan natural ke bilangan real. Jadi kita misalkan ya bahwa X ini sama dengan Xn. Nah, fungsi X ini memetakan bilangan natural ke bilangan real. Jadi 1 dipetakan ke X1, 2 dipetakan ke X2, 3 dipetakan ke X3, dan seterusnya. Penulisan barisan sebagai fungsi seperti ini dapat kita tulis menjadi X sama dengan Xn. Nah, jadi Xn-nya ini sama dengan X1, di mana Xn-nya sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, tanda titik 3 ini biasanya kita nyatakan sebagai bilangan-bilangan yang sama dengan pola-pola yang ada pada bilangan-bilangan sebelumnya yang jumlahnya tak hingga sebanyak bilangan natural. Jadi di sini kita dapat menuliskan barisan dengan beberapa notasi, yaitu X, bisa juga Xn seperti ini, atau bisa juga Xn, di mana n-nya ini merupakan anggota dari bilangan asli atau bilangan natural. Nah, sekarang kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu definisi dari barisan konvergen. Nah, barisan bilangan real yang memiliki kecenderungan. Jadi di sini yang harus kita catat yaitu kecenderungan ya terhadap suatu titik tertentu. Jika indeks n suatu barisan sudah cukup besar, maka barisan tersebut konvergen. Jadi di sini kita akan menggunakan pendekatan ekor barisan untuk memeriksa apakah barisan tersebut merupakan barisan konvergen atau tidak. Nah, sebagai contoh, barisan X sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 mempunyai ekor-ekor barisan yang dimulai dari di sini seharusnya ekor kedua ya, ekor kedua. Jadi ekor keduanya itu X2-nya ini harusnya ekor kedua ya, salah tulis. Jadi X2-nya ini sama dengan 6, 8, 10. Nah, jadi X3-nya ini seharusnya dalam kurung ekor ketiga ya. Jadi X3 ini sama dengan 8, 10, dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa ekor pertama suatu barisan itu dimulai dari suku kedua, ekor kedua dimulai dengan suku ketiga, dan seterusnya. Nah, secara persis definisi ekor barisan dijabarkan sebagai berikut. Jadi definisi ekor barisan dari suatu barisan yang suku-suku awalnya dihilangkan disebut ekor barisan. Dengan kata lain, jika untuk sebarang bilangan asli yang misal kita sebut bilangan asli m, jadi kita hilangkan m suku pertama dari barisan xn itu, maka ekor km suatu barisan itu dapat dinotasikan dengan xm yang didefinisikan dengan xm sama dengan buka kurung xn tambah p, di mana p-nya ini merupakan himpunan bilangan asli, tutup kurung, sama dengan xm tambah 1, xm tambah 2, xm tambah 3, dan seterusnya. Nah, kita dapat membuktikan bahwa semua suku suatu ekor barisan dari barisan X sama dengan xn ini dapat kita tulis sebagai xn, di mana n lebih besar atau sama dengan K untuk suatu bilangan asli K. Sebagai contoh, kita mengambil barisan seper n. Nah, jadi seper n ini n-nya itu lebih besar atau sama dengan 32. Jadi n lebih besar sama dengan 32 merupakan ekor barisan
ke 31 dari barisan super N. Jadi pengertian kita di sini dialah bahwa barisan konvergen ini dapat kita tulis sebagai berikut. Jadi barisan X-nya ini sama dengan XN dapat dikatakan konvergen ke X jika selalu dapat ditemukan suatu bilangan asli K sehingga semua suku ekor barisan N di mana N lebih besar atau sama dengan K dekat dengan bilangan X sedekat yang diinginkan. Jika kita menginginkan semua suku ekor barisan X dekat dengan bilangan X sedekat yang diinginkan, tentu yang pertama kita lakukan adalah mengambil jarak yang diinginkan suku-suku ekor barisan tersebut terhadap bilangan X. Misalkan jarak dari barisan tersebut kita notasikan dengan bilangan positif epsilon. Langkah selanjutnya adalah menemukan suatu bilangan asli dari K, sehingga kita yakin bahwa semua suku ekor barisan ini yaitu Xn di mana n-nya itu lebih besar dari atau sama dengan K berjarak kurang dari epsilon terhadap bilangan X. Perlu kita ingat kembali bahwa jarak itu kan merupakan nilai mutlak karena tidak ada jarak yang negatif. Jadi apapun itu mengenai tentang jarak, bahwa misal jarak dua bilangan ini merupakan nilai mutlak dari selisih keduanya. Dengan demikian, secara formal pengertian barisan konvergen ini dapat kita tuliskan ke dalam definisi sebagai berikut. Jadi, definisi dari barisan konvergen ini adalah barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan konvergen ke bilangan X jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar 0 terdapat bilangan asli K, sehingga untuk semua n lebih besar atau sama dengan K berlaku nilai mutlak jarak tadi jarak dari selisih dua bilangan yaitu Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu contoh soal dari barisan konvergen. Nah, di sini soal nomor 1 yaitu Xn sama dengan 2, 3/2, X3-nya 4/3, X4-nya 5/4, dan X5-nya 6/5, dan seterusnya. Nah, di sini kan tadi seperti yang di awal itu bilangan ini dapat kita tuliskan sebagai fungsi. Jadi X sama dengan Xn di mana X ini memetakan himpunan bilangan natural ke bilangan real. Jadi 1 dipetakan ke 2/3 di mana 2 ini merupakan suku yang pertama dari barisan Xn, yang kedua kita petakan angka 2 kita petakan ke 3/2 sama dengan X2. 3 kita petakan ke 4/3 sama dengan X3 dan seterusnya. Nah, karena barisan ini merupakan suatu fungsi, jadi dapat kita tuliskan pada ruang dimensi 2 atau koordinat kartesius. Nah, jadi seperti ini. Jadi 1 dipetakan ke 2, jadi titiknya itu 1,2. 2 dipetakan ke 3/2, jadi titiknya itu 2 dan 1,5. 3/2 kan sama dengan 1,5 dan seterusnya. Nah, di sini saya misalkan ada pita jadi pitanya itu saya taruh di 1,5 dan seterusnya dan 0,5 dan sampai seterusnya. Nah, sampai hingga jadi kita bisa mempersempit atau memperlebar pita ini. Tetapi ketika kita persempit atau kita perlebar pita ini selalu terdapat ekor barisan yang masuk ke dalam pita jika memang barisan itu konvergen. Nah, jadi di sini mulai dari X2 itu sudah masuk ke dalam pita. Jadi X2-nya ini kan tadi adalah 1,5. Nah, jadi 1,5 ini merupakan ekor pertama. Nah, di sini dari X2 ini dia sudah masuk ke dalam pita dan seterusnya. Nah,
Jadi suatu barisan itu dapat kita katakan konvergen jika kita selalu dapat menemukan suatu ekor barisan X yang suku-sukunya itu dekat ke X. Ini berarti bagaimanapun kecilnya jarak yang kita inginkan ya, misal ini kan sampai ke X20. Nah, di X ke-21 itu misal di X ke-21 itu bahkan sampai suku ke-100 ya, atau 1 juta, itu pasti jaraknya lebih kecil lagi dibanding suku yang ke-20. Jadi bagaimanapun kecilnya jarak yang kita inginkan, selalu dapat ditemukan lagi suatu ekor barisan yang jaraknya lebih kecil lagi dari jarak yang sebelumnya kita tentukan. Jadi di sini sehingga semua suku pada ekor barisan itu berada di dalam pita. Nah, di sini itu saya gambarkan bahwa pitanya itu 2 epsilon. Jadi untuk pita yang di atas itu nilainya adalah 1 tambah epsilon, dan yang di bawah adalah 1 dikurang epsilon. Nah, di sini itu dapat kita lihat ya bahwa barisannya itu ekor-ekor barisannya itu konvergen atau semakin mendekat ke 1 tetapi tidak menyentuh garis dari 1 ini. Jadi sehingga semua suku pada ekor barisan itu berada di dalam pita, di mana pitanya itu adalah 1 kurang epsilon dan 1 tambah epsilon. Jadi interval pitanya itu 1 tambah epsilon 1 kurang epsilon sampai 1 tambah epsilon. Nah, jadi berdasarkan grafik dapat kita simpulkan bahwa untuk semua epsilon lebih besar 0 itu ada K elemen N di mana elemen himpunan bilangan N, di mana N-nya itu lebih besar sama dengan K. Maka Xn ini berada di dalam interval X kurang epsilon sampai X tambah epsilon seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi Xn-nya ini berada di antara X kurang epsilon dan X. Begitupun dengan begitupun dengan X sampai ke X tambah epsilon itu ada bilangan-bilangan Xn. Nah, dapat kita tuliskan juga bahwa Xn dikatakan konvergen ke X jika untuk semua epsilon lebih besar 0, sehingga maksud saya ada K elemen N, sehingga ada K elemen N, N lebih besar atau sama dengan K, sehingga Xn elemen nilai mutlak Xn kurang X lebih kecil dari karena Xn-nya ini berada di antara Xn dan karena Xn-nya ini berada di antara X kurang epsilon dan X, maka ini dapat digambarkan dengan bahwa nilai mutlak Xn itu kurang dari X. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Kita misalkan bahwa di soal nomor 2 ini soalnya yaitu Xn sama dengan 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1 dan seterusnya. Nah, jadi ini itu barisannya itu berulang. Jadi pasti di suku ganjil itu bernilai ketika sukunya itu berada di posisi suku ke-1, ketiga suku ke ganjil gitu. Itu nilainya itu 1, dan ketika sukunya berjumlah genap itu nilainya adalah min 1, begitu seterusnya. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi di grafik ini, berdasarkan grafik ini dapat kita simpulkan bahwa barisan ini tidak konvergen. Jadi kalau barisan
dalam bilangan real itu tidak konvergen, kita sebut sebagai barisan divergen. Nah, mengapa barisan ini divergen? Nah, misal saya taruh pitanya itu di 0,5 dan min 0,5. Nah, di sini itu ekor-ekornya itu senantiasa keluar dari pita, dan jaraknya itu dari satu titik ke titik lain itu semuanya sama ya, sehingga ini tidak dapat kita katakan sebagai, jadi ini bukan barisan konvergen. Nah, kita lihat juga di intervalnya. Jadi intervalnya itu karena xn-nya ini berada di ler epsilon, maka barisan ini bukan barisan konvergen tetapi barisan divergen. Jadi ini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya melakukan kesalahan dalam apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.